Di awal film, kita akan diperkenalkan pada sepasang suami istri bernama Dan dan Anna. Malam itu tidak seperti biasanya, Dan yang pengangguran berinisiatif menjemput Anna dari kantornya. Hal itu membuat Anna protes karena merasa dikekang oleh sang suami. Ternyata Anna lupa kalau hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka dan suaminya telah menyiapkan kejutan romantis. Meskipun merasa bersalah telah memarahi Dan, Anna terlihat ogah-ogahan melayani suaminya itu di atas ranjang. Keesokan paginya, rumah Dan dan Anna kedatangan seorang gadis bernama Sophie. Pada Dan yang sedang mencuci mobil, Sophie mengaku sedang mencari pacarnya yang bernama Gap. Dengan wajah bingung, Dan pun berkata kalau di rumah tersebut hanya ada dirinya dan Anna istrinya. Tiba-tiba Sophie menyeletuk jika Dan adalah ayah dari Gap yang ia cari. Mendengar perkataan Sophie, Anna yang baru ikut nimbrung lantas mengajaknya untuk ngobrol di dalam rumah. Sophie pun bercerita jika ibunya Gap yang bernama Rowena hamil saat masih remaja. Mendengar nama tersebut, Dan pun teringat dengan mantan pacarnya dulu yang tinggal di kampung. Namun ketika mereka berpisah, Dan tidak tahu kalau Rowena tengah hamil anaknya. Sophie pun melanjutkan ceritanya tentang Rowena yang sudah meninggal 3 tahun lalu serta hilangnya Gap entah kemana. Melihat kondisi Sophie yang sedang hamil dan tidak punya pekerjaan, Dan pun mempersilahkannya untuk tinggal di rumah itu sambil mencari Gap. Anna sempat protes pada keputusan Dan menginapkan Sophie di rumah mereka. Namun setelah sang suami merayu dan mengiba kepadanya, Anna pun luluh. Ternyata Anna bukanlah wanita yang dingin. Ia memiliki kehangatan hati yang bisa terlihat dari caranya memperlakukan Sophie. Anna memperbolehkan Sophie untuk tidur di kamar calon bayinya dengan Dan nanti. Pada Sophie, Anna berkeluh kesah kalau dirinya dan Dan sangat ingin memiliki anak tetapi belum beruntung. Malam harinya dengan diiringi musik romantis, Dan dan Anna berdansa di ruang tamu. Karena terhanyut akan suasana, mereka pun mulai bermesraan. Sialnya kemesraan itu buyar setelah kehadiran Sophie yang ingin mengambil air minum. Akhirnya Dan dan Anna membatalkan ritual tersebut dikarenakan sudah tidak mood. Keesokan harinya, Dan dan Anna mengantarkan Sophie ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Gap. Bukannya mendapat titik terang, petugas di sana malah menyindir Gap yang sengaja kabur dari tanggung jawabnya sebagai calon ayah. Belajar dari kesalahan mereka tempo hari, malam itu Dan dan Anna akhirnya bisa bermesraan di dalam kamar. Berhubung dirinya harus bekerja, Anna pun meninggalkan Dan dan Sophie berduaan di rumah. Dengan kondisi seperti itu, ditambah Sophie yang hobi berpakaian minim, hasrat lelaki Dan pun bangkit. Positifnya, Dan menyalurkan hasrat tersebut pada istrinya setelah pulang dari bekerja. Namun di saat bermesraan, Dan terus terbayang sosok Sophie yang sedang bersamanya. Suatu hari, Dan, Sophie, dan Anna yang sengaja cuti bekerja mencari Gap di kampung. Tetapi bukannya menemukan pemuda itu, Dan malah mendapat bogem mentah dari saudaranya Rowena yang tidak terima atas perbuatan Dan di masa lalu. Tanpa sengaja saat kericuhan itu terjadi, Sophie terbentur hingga kehilangan bayi di dalam kandungannya. Dengan penuh kasih sayang, Dan Anna merawat Sophie di rumah mereka. Beberapa minggu kemudian, kondisi Sophie pun mulai membaik. Siang itu, ketika Sophie sedang berduaan dengan Dan di rumah, tiba-tiba Dan mengajaknya berdansa dengan musik romantis.
Ternyata Den dan Sophie sudah tidak sanggup menahan hasrat mereka hingga terjadilah hubungan terlarang itu. Karena peristiwa tersebut terus berulang, Sophie pun kembali hamil, namun kali ini hasil hubungannya dengan Den. Mengetahui hal tersebut, Anna sontak murka dan mencaci maki kedua orang itu. Ketika Sophie berkata akan angkat kaki dari rumah itu serta melenyapkan kandungannya, Anna malah melarangnya. Karena ia sudah menampung Sophie berbulan-bulan, Anna merasa memiliki hak atas wanita itu. Ia memerintahkan Sophie untuk tetap tinggal di sana sampai bayi itu lahir dan mereka yang nantinya akan membesarkannya. Suatu hari, tiba-tiba Gabe muncul di depan rumah itu. Dengan wajah penuh penyesalan, ia mengaku salah karena ingin lepas tanggung jawab sebagai seorang ayah. Namun Gabe tersadar kalau ia tidak ingin anaknya bernasib sama dengannya, dan oleh karena itu ia mencari Sophie hingga ketemu. Dan yang juga merasa bersalah akhirnya memperbolehkan mereka untuk tinggal di rumah itu. Sementara itu Gabe yang belum tahu kalau Sophie tidak lagi hamil anaknya meminta jatah bermesraan pada wanita itu. Karena Gabe menyentuhnya dengan ugal-ugalan, Sophie pun jadi mengeluarkan noda merah. Beruntung kandungannya masih aman, namun Gabe akhirnya mengetahui usia kandungan tersebut. Karena terus didesak, Sophie pun membeberkan kalau Dan lah ayah bayinya. Tanpa mempedulikan statusnya sebagai anak Dan, Gabe langsung memberi pria itu pelajaran. Beberapa hari setelah pergi dari rumah itu, Gabe pun kembali dan berniat menemui Sophie. Namun di sana hanya ada Anna, sementara Dan dan Sophie sedang keluar untuk mencarinya. Di ruang tamu, Anna berkeluh kesah pada Gabe tentang masalah rumah tangganya. Di sini Gabe malah menangkap jika Anna sedang menggodanya, dan instingnya pun benar. Ketika ia mencium Anna, wanita itu malah meladeninya hingga mereka pun melakukan perbuatan tidak senonoh. 1 bulan kemudian, perbuatan tersebut membuahkan hasil dengan hamilnya Anna. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Dan menyambut gembira kabar tersebut. Diam-diam, Gabe telah membalas dendam pada ayahnya. Kini 2 pasang suami istri, Dan dan Anna, serta Gabe dan Sophie hidup bahagia tinggal dalam satu rumah.